Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahap 1 ya. Tahap 1 selesai, yaitu model regresinya seperti apa, hasil model prediksinya, kemudian interpretasinya juga. Jadi arti daripada persamaan regresi itu apa. Kemudian tahap 2 itu memeriksa pemenuhan asumsi klasik. Memeriksa pemenuhan asumsi klasik itu ada memeriksa pemenuhan asumsi klasik itu ada 5 ya yang mesti dibicarakan, yaitu uji linearitas, normalitas, homoskedastik, autokorelasi, dan multikol. Dari 5 ini kita sudah selesai di tahap yang nomor 1 ya, uji linearitas. Nah, sekarang kita tahap kedua, poin yang kedua, yaitu menguji normalitas. Bahwa yang namanya residual itu harus berdistribusi normal ya. Jadi sekali lagi pengujian analisis regresi itu, penguji asumsi klasik regresi itu dari 1, 2, 3, 4, 5 itu 2 sampai 4, 2, 3, 4, 3 sendiri itu bicara tentang residual. Residual itu apa? Kemarin sudah dibicarakan. Ya, ini adalah residual ya. Epsilon atau error ya. Residual model. Ya, sisaan. Residual itu adalah Y dikurangi Y topi. Ya. Kemarin kita bicara yang namanya residual itu adalah di suplemen maaf, ini yang ini ya, residual ini ya, Y dikurangi Y topi. Y itu adalah data asli ya, dari nyebar kuesioner, dari observasi dapat X sama Y. Kemudian Y topinya atau Y prediksinya itu adalah dari persamaan ya. Dari sini kita jalankan analisis regresi dapat persamaan ini. Kemudian kalau nilai-nilai X itu kita masukkan ke persamaan, maka dapatlah Y topi. Ya, Y topi. Jadi ini data asli, hasil data mentah kita. Kemudian ini adalah hasil prediksinya. Nah, Y dikurangi Y topi 12 kurangi 13,97 itu adalah residual atau sisaan. Nah, ini data ini, resid inilah yang akan dievaluasi ya. Yang akan diuji apakah memenuhi asumsi klasik, khususnya poin 3, 4 sama 5 ya. Jadi poin 3, 4 sama 5 ya, ini normalitas, residual harus berdistribusi normal, homoskedastisitas itu adalah varian residual harus konstan, dan tidak ada korelasi itu antar residual, tidak ada korelasi atau tidak ada korelasi serial, istilahnya seperti itu. Oke, kita sekarang poin yang kedua menguji normalitas, bahwa residual harus berdistribusi normal. Jadi di MS Word kita siapkan ya, tahap kedua, satu linearitasnya sudah selesai, sekarang yang kedua, yaitu uji normalitas, bahwa residual harus berdistribusi normal. Oke. Bagaimana cara menguji bahwa residual itu harus berdistribusi normal? Ada beberapa cara untuk mendeteksi normalitas residual ya, bisa menggunakan grafik, yaitu histogram dari residual terstandarisir ya. Residual berdistribusi normal jika histogram yang dihasilkan membentuk pola distribusi normal. Jadi kita punya data residualnya kita belum simpan ya kemarin ya. Menghasilkan residual gampang sekali, analisis, kemudian regresi, kemudian linear begini, kemudian kita buat model dasar ya, harga sebagai variabel dependent, kemudian luas sebagai variabel independen, luas dan usia. Kemudian kita save ya, kita buat variabel baru yang namanya residual yang tidak standarisir ya, unstandardized residual, dicentang, continue, kemudian oke. Ya, kita lihat di sini kita sudah punya data residual. Nah, ini desimalnya besar ya, saya kecilkan dulu aja. Ya, 2 digit desimal aja. Jadi dilihat. Nah, inilah data residual ya, yang akan kita evaluasi ya, diuji apakah dia memenuhi asumsi linearitas, apakah dia memenuhi asumsi normalitas, apakah berdistribusi normal. Yang kedua adalah
apakah data residual itu bebas heteroskedastik atau alias dia homoskedastik, ya, mempunyai varian yang konstan. Dan yang ketiga adalah antar residual ini ya satu dengan yang lain dengan ini tidak ada korelasinya atau tidak ada korelasi serial. Oke, sekarang kita periksa apakah data residual ini memenuhi asumsi normalitas atau tidak. Menggunakan grafik, jadi bisa pakai histogram, bisa pakai normal PP plot. Kalau kita pakai histogram dari residual terstandarisir, jadi ini pakai residual terstandarisir ya. Jika histogram yang dihasilkan membentuk pola distribusi normal, maka dia berdistribusi normal. Ya, jadi yang digunakan residual terstandarisir. Kalau kita punya ini kan masih residual unstandardized ya, berarti kita buat dulu di sini ZRES, nah, residual yang terstandarisir. Cara membuatnya analis regression linear, ya ini sudah kita save ya, buat yang unstandardized kita hilangin dulu supaya dia nggak buat lagi. Kita cetak yang residual terstandarisir ya, standardized residual. Continue, kemudian oke. Terus kita lihat di sini, nah ini sudah ada ZRES, ya, residual terstandarisir. Apakah ini membentuk pola normal atau enggak? Nah, untuk membuat histogram itu kan dia pakainya histogram ya. Histogram dari residual terstandarisir ya. Membuat histogram kita bisa pakai menu prosedur frekuensi ya, deskriptif, kemudian pakai frekuensi ini. Apa tadi yang mau dibuat plotnya? ZRES ya, Z residual. Apakah dia berdistribusi normal? Jadi kalau ini tidak usah pakai tabel frekuensinya, nggak usah ditampilkan. Kemudian kita pilih chart ini, ya ini dicentang, ya centang ini. Show normal curve on histogram. Ya. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Ya. Dapat seperti ini. Nah ini apakah bentuknya sama atau mendekati kurva normal? Itu kan ditafsirkan kan ya sulit ini. Ya, karena sangat subjektif sekali. Maka memang cara grafik ini memang tidak disarankan, karena penilaiannya sulit. Demikian juga cara kedua, masih menggunakan cara grafik, yang kedua menggunakan normal PP plot. Plot antara distribusi probabilitas kumulatif residual terstandarisir dengan distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal itu adalah distribusi harapan di sini ya, expected distribution, yaitu bila mana residual terstandarisir itu berdistribusi normal ya. Itu harapan. Jadi kenyataan dibandingkan dengan harapan. Harusnya kan berimbit. Nah, makanya dia bilang gini, dikatakan normal jika plotnya itu ya, jatuh di sekitar garis lurus diagonal utama. Oke, kita coba saja. Jadi membuat plot tadi namanya normal PP plot ya. Normal PP plot itu buatnya gampang, tinggal dicentang. Ya. Analis, kemudian regression linear gitu. Ini yang tadi kita hilangin dulu supaya dia tidak membuat variabel baru terus gitu ya. Kemudian kita klik plot. Nah ini ya, normal probability plot kalau belum dicentang, centang aja ya. Normal probability plot. Tinggal dicentang, kemudian kita klik continue, kemudian oke. Oke, nah ini namanya normal PP plot ya, normal PP plot, regression standardized residual. Nah ini ada garis lurus. Kalau titik-titik jatuh di sekitar garis lurus berarti dia terindikasi normal. Nah ini normal atau enggak? Ya mungkin bisa kita bilang normal karena jatuhnya di sekitar garis lurus, enggak nyebar, enggak jelas itu ya. Dari sini kalau pas kebetulan datanya kayak gini sih enak. Tapi kadang-kadang kan sulit sekali. Kadang-kadang titik-titik ada yang cuma sedikit di atas, atau sedikit di bawah. Apakah kita masih bisa mengatakan normal atau enggak kan itu. Jadi cara grafik ini subjektivitasnya tinggi, maka tidak disarankan. Jangan menggunakan cara ini. Lalu cara apa yang disarankan? Ada dua ya. Yang pertama bisa menggunakan uji non-parametrik Bansamel Kolmogorov-Smirnov. Ya. Hanul mengatakan bahwa data residual berdistribusi normal. Jadi kita berharap Hanul ini diterima. Ya, kalau Hanulnya diterima berarti datanya berdistribusi normal. Kalau Hanulnya ditolak berarti p-value-nya kecil, berarti datanya tidak berdistribusi normal. Ya ingat kemarin waktu bicara pengujian
pengujian hipotesis mana kemarin. Nah, ini kesimpulan H0 ditolak jika p-value-nya kecil kurang dari alfa. Jadi supaya H0-nya diterima p-value-nya harus besar gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan uji non parametrik one sample Kolmogorov-Smirnov? Kita ke sini. Ya, nanti yang kita uji ini ya, residual ini ya. Analis, kemudian non parametrik, ya, non parametrik, legasi dialog, kemudian one sample KS. KL itu singkatan dari Kolmogorov-Smirnov, ya, uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Oke. Apa yang kita uji? Residual ini ya, res ini ya. Kita pindah ke sini, defaultnya ini sudah dicentang. Jadi kalau kita mau menguji apakah ini berdistribusi normal, centang normal. Apakah dia distribusinya uniform, centang uniform. Apakah Poisson, centang Poisson. Eksponensial, centang. Ini kalau defaultnya itu sudah dicentang, dia berdistribusi normal, ya, uji normal. Kita klik OK. Nah, sini sudah dapat hasilnya ya. Oke. Nah, ini kita klik kanan, copy, pindahkan ke MS Word. Nah, pengujian normalitas residual menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. H0 data residual berdistribusi normal. H1 data residual tidak berdistribusi normal. Nah, hasil pengujiannya yang tadi kita copy pastekan di sini. Nah, setelah dipastekan di sini, terus kita lihat p-value-nya. Nah, p-value itu yang simbolnya ada sig-nya. Ini adalah p-value ya. Asymptotic signifikan untuk uji dua ekor. Maksudnya two-tail itu adalah ekor kiri, ekor kanan. Ya, two-tail itu yang begini nih. Ya, tadi distribusinya mana. Nah, ini kalau ini one-tail. Ya, one-tail sisi kiri. Nah, ini kalau two-tail, kanan sama kiri. Ya, ini two-tail. Kalau distribusi F mesti one-tail. Jadi maksudnya one-tail sama two-tail, gitu ya. Mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, jadi p-value-nya 0,2. 0,2 itu kecil atau besar? Ini besar sekali. Ya. Jauh lebih besar daripada 0,05. Karena lebih besar daripada 0,05 berarti p-value berarti H0-nya diterima kan itu ya. H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. P-value uji satu sampel KL ya, uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 jauh lebih besar daripada 0,05. Kesimpulan H0-nya diterima. Dengan demikian data residual dinyatakan berdistribusi normal kan begitu. Oke, jadi itu adalah pengujian pakai one sample Kolmogorov-Smirnov itu ya. Yang ini. Nah, tetapi one sample Kolmogorov-Smirnov itu seringkali beberapa pihak mengatakan itu terlalu overestimate. Artinya terlalu mudah menyimpulkan bahwa itu hasilnya normal. Handlenya diterima terlalu mudah. Ya, overestimate. Sehingga beberapa penguji, peneliti, dosen pembimbing, dosen penguji maupun para peneliti itu menyarankan jangan pakai itu ya, terlalu gampang bilang normal. Alternatifnya kita bisa menggunakan yang namanya koefisien Skewness sama kurtosis ya. Jadi Skewness dan kurtosis. Skewness itu artinya kemencengan, kurtosis itu artinya kelancipan. Jadi maksudnya gini, maksudnya Skewness dan kurtosis begini. Kita akan punya distribusi ya. Nah, ini distribusi ya, distribusi. Kalau distribusi kita normal ya, distribusi normal ya seperti ini gitu loh. Nah, Skewness itu apa? Skewness itu distribusinya ya nggak normal, dia ada menceng. Misalnya kayak gini nih. Ya, ini distribusinya. Ini misalnya kayak gini nih. Nah, nih. Nah, jadi puncaknya tuh nggak di tengah, tapi agak miring ke sini ya, miring gini ya. Jadi miringnya tuh seperti ini ya. Gini. Ya. Jadi apa? Puncaknya agak condong sebelah kiri gitu. Jadi ini namanya Skewness positif. Ada juga yang Skewness-nya itu Skewness negatif. Skewness negatif itu nah gini. Nah. Jadi menceng ke kanan ini Skewness negatifnya. Ini Skewness negatif, ini Skewness positif. Jadi puncaknya enggak di tengah-tengah. Itu namanya Skewness. Kemudian ada yang namanya kurtosis. Kurtosis itu adalah kelancipan. Maksudnya apa? Ini kalau distribusi normal ya, distribusi normal itu kan bentuknya begini ya, tengah-tengah lah ya, ya namanya juga normal begitu. Tapi ada distribusi yang terlalu datar begini ya, namanya platykurtis. Nah,
Jadi terlalu landai atau terlalu lancip. Nah ini ya, nah ini terlalu lancip ya. Ini namanya leptokurtis ya, platykurtis yang leptokurtis, terlalu memuncak. Jadi ini berarti indikasi tidak normal, indikasi tidak normal. Skunus yang menceng begini, menceng negatif maupun menceng positif begini juga tidak normal. Nah, sekarang kita mau melakukan pengujian menggunakan skunus dan kurtosis tadi. Ya. Nah, skunus sama kurtosis. Residual, data residual berisi normal jika tidak ada skunus dan tidak ada kurtosis, atau skunusnya 0, kurtosisnya 0. Nah, bagaimana mengujinya? Itu kita menggunakan nilai koefisien skunus ya. Koefisien skunus yang terstandarisir ya, Z skunus sama Z kurtosis. Jadi koefisien skunus dibagi standar errornya, kemudian koefisien kurtosis dibagi dengan standar errornya. Nah, kita bisa menggunakan prosedur deskriptif atau prosedur frekuensi untuk menghasilkan skunus dan kurtosis masing-masing dengan standar errornya. Caranya berarti kita ke SPSS ya. Kita pakainya analis, kemudian bisa pakai deskriptif atau frekuensi juga bisa ya. Pakai deskriptif saya ya, pakai deskriptif. Berarti adalah residual ya, residualnya dimasukkan ke sini, kemudian kita klik option begini, kemudian kita centang nih ya, kurtosis dan skunus. Yang lain nggak usah ya, dihilangin aja. Continue, oke. Nah, dapat nih skunus dan standar errornya, kurtosis dan standar errornya. Jadi kurtosis bisa negatif ya, bisa positif, skunus juga bisa positif, bisa negatif. Kalau Anda pakai frekuensi ya berarti sama aja sih, deskriptif frekuensi pakainya tadi yang residual ya. Residual kita klik statistik. Ini juga ada skunus sama kurtosis. Ya, continue, oke. Sama nih hasilnya ya. Tadi masih ada buat grafik. Ini skunusnya, ini standar errornya ya, sama, ini angkanya sama. Nah, terus sekarang kita hitung aja yang namanya Z skunusnya berapa. Koefisien skunus dibagi standar error. Nah, ini hitungnya harus manual memang. Ya, hitungnya harus manual. Jadi 388 dibagi 403 sama 1 min 572 dibagi 787. Ya, kita bisa pakai Excel atau pakai kalkulator ya bisa. Berapa tadi? 0,388 ya. Ini 0,388, standar errornya 0,403. 0,403. Ini skunus. Kalau kurtosis, besarkan aja. Kalau yang kurtosis min 0,572 min 0,572, kemudian sininya 0,788. 0,788. Ini atas dibagi bawah. Oke, ketemunya 0,96, satunya lagi min 0,72. Nah, bagaimana cara menyimpulkan? Oke, kalau kita pakai 5%, ya kita pakai alfa 5%, kita pakai gambar yang ada di sini aja tadi. Nah, ini kita bersihkan dulu. Kalau kita menggunakan alfa 5%, ya 5% di sini, 5% di sana, maka di sini adalah angka minus 1,96. Nah, kita hafalan kan? Sini adalah plus 1,96. Oke. Nah, H0 diterima ya. H0 itu bilang skunusnya 0, kurtosisnya 0 itu jika nanti Z-nya itu jatuhnya di antara ini ya, antara min 1,96 sampai 1,96 di daerah penerimaan H0. Ya, kalau jatuhnya di arah di RZ berarti H0-nya ditolak ya. H0-nya bilang kan tidak ada skunus, tidak ada kurtosis. Oke, tadi ketemunya berapa? 0,96 ya. 0,96 itu kurang lebih katakanlah di sini ya, 0,96. Jadi tidak ada skunus. Kemudian satu lagi min 0,72. Min 0,72 juga di sini ya. Ya, katakan 0,96 di sini. Ini min 0,72 di sini. Jadi dua-duanya jatuhnya di daerah yang tidak diarsir, alias
tidak ada skewness, tidak ada kurtosis. Ada skewness itu kalau nilainya di atas 1,96 atau kurang dari min 1,96. Jadi kesimpulannya jadi seperti ini. Kita tulis di MS Word saja ya gambarannya. Nah, H01 tidak ada skewness pada data residual, H02 tidak ada kurtosis pada data residual. Statistik skewness dan kurtosis beserta standar error-nya bisa dihasilkan melalui prosedur deskriptif maupun prosedur frekuensi. Ini kalau kita pakai prosedur frekuensi ya, dihasilkan juga grafiknya tadi ya. Ini hasilnya 0,963 min 0,726 ya. Ini saya buatkan di sini lah, ini di sini ya 0,963 di sini, 0,726 di sini. Oke, jadi kesimpulannya Z skewness sebesar sekian jatuh di antara min 96 dan 96 daerah penerimaan H0. Jadi H0 yang mengatakan tidak ada skewness diterima. Z kurtosis sama ya prinsipnya, H0 yang mengatakan tidak ada kurtosis juga diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Jadi pakai pengujian Kolmogorov-Smirnov juga berdistribusi normal. Pakai pengujian skewness dan kurtosis juga dinyatakan berdistribusi normal. Oke, nah. Jadi yang ini ya, poin 2 ini juga kita bilang sudah selesai. Ya, nomor 1 selesai. Linearitas oke, normalitas oke. Sekarang kita menginjak poin yang ketiga, yaitu bahwa varian residual itu harus homoskedastik. Lamanya adalah heteroskedastik. Kalau heteros berarti variannya tidak konstan. Nah, bagaimana cara menguji bahwa varian itu homoskedastik? Kita sampai ke pengujian yang ketiga, asumsi klasik yang ketiga, mendeteksi heteroskedastisitas. Bahwa residual harus bersifat homoskedastik, varian konstan, dan dengan kata lain harus bebas dari heteroskedastik. Cara mendeteksi ada beberapa ya, ada pakai uji Park gitu ya, kemudian ada pakai rank experiment, Bruce Pagan, Godfrey. Kalau kita pakai EViews itu yang sering dipakai ini, BPG kalau enggak ini ya, General Heteroscedasticity. Ada Goldfeld Quant ya. Kemudian ada uji Gleiser. Ini yang relatif mudah. Kita pakainya uji Gleiser saja. Ya, pakai uji Gleiser. Caranya gampang ya. Buat model regresi, variable dependentnya adalah absolute residual, variable independennya itu variable asli. Jadi kita ke data ini ya. Jadi kalau variabel model asli kan dependennya harga, independennya luas sama usia. Nah ini independennya asli, berarti luas sama usia masih dipakai. Dependennya yang diganti. Diganti apa dependennya? Dependennya adalah absolute residual. Jadi kita sudah punya data residual ini, ya, tapi yang diminta adalah absolutnya. Absolut itu adalah nilainya positif semua. Yang min 3,20 jadi 3,20, min 2,66 jadi 266. Yang positif tetap positif ya. Tetap 143, tetap 82,87. Ini min jadi plus ya. Yang min jadi plus, yang plus tetap plus. Nah, bagaimana cara membuat residual itu jadi absolut? Kita membuat variabel baru ya. Mengabsolutkan ini. Ya, pakainya menu compute ya. Prosedur compute. Compute variabel, ini riset dulu. Namanya absolute residual. Jadi kita boleh memberi nama variabel di sini apapun bebas ya, tapi supaya mencerminkan kita kasih nama ABS ya. ABS itu singkatan absolute underscore res. Jadi absolute dari residual. Nah, bagaimana mengabsolutkan? Kita pakai fungsi aritmatik yang namanya fungsi absolut nih, ABS ya. Menghasilkan nilai absolut ya, menghasilkan nilai absolut ya dari variabel numerik. Jadi ini kita pindah ke atas ini ya, ABS buka kurung, yang dalam kurungnya kita isi res ini ya, residual ini ya. Ini. Nah, kalau mau Anda sudah hafal rumusnya, nggak usah cari ke sini, ngetik ya bisa. ABS buka kurung, ini kan. Terus ini dipindah, ini terus tutup kurung, ini ya bisa sama aja. Yang penting punya fungsi ABS. Ini mirip fungsi-fungsi di Excel ya. ABS res. Kemudian kita aja. Oke, kita lihat hasilnya apakah sudah punya variabel ya ini ya.
Ini variabel ABS res. Nah, nilainya sama dengan ini ya, cuma ini positif semua. Diabsolutkan. Nah, jadi kita dengan ini ya, uji Gleiser itu kita diminta membuat model regresi, variabel dependennya absolut residual, independennya asli. Jadi ini jadi Y-nya ini ya. Ini dependennya, ini independennya tetap luas sama usia. Ya, kita jalankan analis, kemudian regression linear. Kita riset dulu aja, bersih. Jadi yang jadi dependen adalah absolut residual ini. Independennya adalah 1 luas, 2 usia. Oke, gini. Kita oke. Ya. Nah, udah ada hasilnya. Ini. Terus cara analisis simpulan gimana? Terjadi heteroskedastik jika ada parameter yang signifikan. Signifikan apa? P-value-nya kecil. Jadi di sini kita bisa lihat ada nggak parameter yang signifikan. Ini parameter luas sama usia ya. Ini slope-nya, ini signifikansinya atau P-value-nya. P-value-nya berapa? Yang luas P-value-nya 0,721, usia P-value-nya 0,476. Ini besar-besar ini, berarti nggak ada yang signifikan. Kalau nggak ada yang signifikan, berarti bebas heteroskedastik atau variannya dikatakan konstan. Kita jawab pakai MS Word ya. Ini ya, uji homoskedastisitas bebas heteroskedastik bahwa residual harus homoskedastik. Kita gunakan uji Gleiser. Hasil uji Gleiser yang ini tadi copy paste dari sini ya, yang ini yang koefisien dipastekan ke sini. Residual bersifat homoskedastik jika tidak ada variabel independen yang signifikan. Jadi luas itu tidak signifikan, usia juga tidak signifikan. Ya, P-value banyak kama 0,721 besar sekali, lebih besar 0,05 tidak signifikan. P-value usia juga sekian, berarti usia juga tidak signifikan. Kesimpulan, residual bersifat homoskedastik atau bebas heteroskedastisitas. Oke, jadi sudah 3 ya yang kita uji asumsi klasiknya ya. Nah ini ya, homoskedastiknya juga sudah beres. Nah sekarang kita masuk ke yang keempat, bahwa residual itu tidak mengandung autokorelasi atau tidak ada korelasi serial, korelasi antar residual. Keempat sekarang. Oke, nah ini 4. Bahwa antara residual tidak boleh saling berkorelasi atau tidak ada korelasi serial. Ya, diujikan untuk data time series dan tidak perlu untuk data cross sectional. Oke, nah sekarang data kita itu time series atau data cross sectional ini. Nah, data time series itu data urut waktu. Urut waktu itu ya di sini baris 1 dengan baris berikutnya itu diurutkan urut waktu. Misalnya ini penjualan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Kemudian di tahun 2001, tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dan seterusnya. Nah, itu urut waktu time series. Ya, tapi kalau data itu tidak urut waktu, tidak urut waktu, artinya urutannya itu bebas. Ya, berarti itu namanya cross sectional. Nah, data kita itu cross sectional. Jadi kalau cross sectional itu sebenarnya uji asumsi klasik yang nomor 4 itu tidak perlu, di skip aja, dilewati gitu. Tapi ini kan untuk belajar, kalau siapa tahu nanti kita penelitian buat tesis, buat skripsi yang datanya tuh time series. Nah, ngujinya gimana? Jadi kita anggap data kita yang sebetulnya cross section ini kita anggap time series misalnya. Nah, kita akan melakukan pengujian apakah terdeteksi autokorelasi atau tidak. Cara mendeteksi kita menggunakan uji yang namanya uji Durbin-Watson atau disingkat DW ya. Nilai DW, Durbin-Watson itu paling kecil 0, paling besar 4, antara 0 sampai 4. Harusnya Handel bilang tidak ada autokorelasi. Nah, bagaimana cara menguji Handel ini? Jadi ini kita buatkan bagannya ya. Jadi namanya DW, nilainya paling kecil 0, paling besar 4. Tengah-tengahnya angka 2. Nah, ini ada yang namanya DL sama DU. Ya, ini DL dan DU ditentukan melalui tabel DW ya. Jadi DL itu batas bawah, low. DU itu upper, batas atas. Nah, karena ini simetris ya, kalau
jaraknya sini 3, berarti jaraknya ini 3, 3. Nah, berarti kalau sini DL, sini 4 dikurangi DL. Kan itu. Kalau jaraknya 1, sini jaraknya ini juga 1. 4, sini 1 berarti sini 4 kurangi 1 berarti sini angka 3 kan gitu. Nah, kalau sini DU berarti sini 4 dikurangi DU. Nah, jadi jarak dari sini ke 4 sama dengan jarak dari sini ke angka 0. Maksudnya gitu. Nah, DL sama DU itu ditentukan melalui tabel DW. Tabel DW ya seperti tabel-tabel statistik normal, distribusi F dan lain-lain. Itu ada di buku-buku statistik biasanya di bagian lampiran. Ya, kalau Anda searching di internet juga pasti dapat tabel-tabel ini dengan berbagai macam derajat bebas atau taraf signifikan alfa yang ditentukan. Ya, ditentukan berdasarkan ukuran sampelnya berapa, banyaknya variabel independennya berapa, dan taraf signifikan alfanya berapa. Nah, kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, berarti alfanya 5%, kemudian kasus kita K-nya 2, variabel independen kita kan 2, yaitu luas sama usia. Terus misal N-nya 10, ini contoh aja lah ya, contoh N-nya 10. Maka DL-nya 0,697, DU-nya 1,64, itu lihatnya di sini nih. Ini ada tabel. Nah, ini tabel ini yang tadi saya bilang, itu Anda bisa cari ya di internet, bisa cari di banyak sumber. K-nya 2, ya, K-nya 2, alfanya kita 5%. Ya, kalau Anda cari di internet atau di buku-buku statistik itu, alfanya untuk berbagai macam. Ada alfa 1%, ya ada alfa 10%, ya ada. Nah, kita ambil yang umum, ilmu sosial itu K-nya, alfanya adalah 5% yang biasa dipakai. Alfa 5%, K-nya 2, kalau sampelnya 10, ini berarti ini ya. DL-nya 0,96972, DU-nya 1,6413. Ini ya, 0,697, 1,6413 ya. Diambil 3 digit. Oke, jadi kalau DU-nya 1,64, sini 1,64 ya. 1,64. Maaf ini jelek banget. 1,64. Maka 4 min DU-nya 4,9 2,3 2,359 kan itu. Nah, kalau di sininya 0,697 maka di sininya adalah 4 min 0,6 3,03 ya, sini 3,303 kan ini. Nah, kan ini. Itu cara menentukan DL sama DU-nya. Oke, ya saya hapus dulu. Kalau misalnya hasil penghitungan kita akan hitung DW itu berapa. Nah, itu tinggal jatuhnya di mana gitu. Kalau DW itu jatuhnya di sini ya, antara DU sama 4 min DU, maka dikatakan tidak ada autokorelasi. Kalau jatuhnya antara 0 sampai DL, maka ada korelasi positif. Kalau 4 min DL sampai 4, itu ada korelasi negatif. Bagaimana kalau antara DL sama DU? 4 min DU sama 4 min DL. Ini adalah area abu-abu ya, gray area. Jadi ini tidak jelas di sini ya. Ini bisa ada autokorelasi, bisa tidak. Ya, silakan ditafsirkan sendiri. Kalau di sini ada jelas ada autokorelasi, sini tidak ada autokorelasi. Sini ada autokorelasi positif, sini autokorelasi negatif. Nah, sekarang kita hapus lagi. Bagaimana dengan kasus kita ya, kasus kita. Kita pakai MS Word yang tadi. Oke. Poin yang keempat, uji bebas autokorelasi ya, hanya untuk data time series. Menggunakan uji Durbin-Watson. Ya, ini namanya statistik Durbin-Watson. Ya, bagaimana cara menghasilkan ini ya? Kita ke data, ya. Kemudian analis regresi linear gini. Oke. Kita riset dulu. Kita kembali ke model asli. Ini sini harga, sini luas, sini usia ya. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini kita centang aja Durbin-Watson ini ya, Durbin-Watson. Continue, kemudian OK. Jadi kalau sebelum ada Durbin-Watson, kita hilangin dulu ya. Kalau ini dihilangkan, continue, kemudian OK. Ini model summary itu berdiri sampai ini standar error the estimate. Tapi kalau tadi Durbin-Watson-nya dicentang, dia tambah 1 kolom lagi ya. Kita ulangi ya.
analis regression linear. Ya, ini turbine mesinnya kita centang, continue, oke. Nah, kita lihat. Nah, ini tambah 1. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi kan belum ada. Ya, sekarang ada tambah 1. Nah, berapa turbine mesinnya? 2,606. Ya, kita copy, kemudian kita pindahkan ke MSBet ini, 2,606. Nah, apakah ini dikatakan ada autokorelasi atau enggak? Nah, N kita 34, K-nya 2, alfanya 5%. Jadi kalau di tabel sini, K-nya 2, N-nya 34. Berarti yang dipakai ini, ya. 1,325 sama 1,58. Ya. 1,33 sama 1,58, bikin 2 digit. Berarti 4 min DU-nya 2,42, 4 min DL-nya 2,67. Ini sudah ya digambarkan di sini. Nah, ini saya gambarkan di sini. Ini DU-nya 1,33 dan 1,58. Kemudian 4 min DU-nya 2,42, 4 min DL-nya 2,67. 4, ya, hasil perhitungannya gitu. Nah, kita jatuhnya di sini 2,606. 2,606 berarti antara 4 min DU sampai 4 min DL. Jadi jatuhnya di sini nih. Di area abu-abu ya. 2,606 itu jatuhnya di sini. Dengan demikian DW sebesar 2,606 terletak antara 4 min DU dan 4 min DL. Artinya berada di area abu-abu atau gray area. Pada intinya tidak bisa diambil kesimpulan apakah ada atau tidak ada autokorelasi gitu ya. Jadi terserah mau disimpulkan ada ya boleh, tidak ya boleh. Ya. Catatan uji autokorelasi harusnya hanya untuk data yang disajikan urutan tertentu saja. Ya, misalnya data time series. Untuk data cross sectional seperti contoh kasus ini mestinya tidak cocok. Ini. Jadi penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini nih. Ya. Kalau data itu time series, ini kan urutannya nggak boleh diubah-ubah gini. Ya. Tapi kalau data itu cross sectional kan kita bebas nih. Nomor 1 apa? Ini kan hasil survei. Hasil survei nomor 1 itu ternyata rumah yang harganya 1.360.000.000, luasnya 850 meter persegi, usianya 6 bulan. Boleh nggak hasil survei itu tidak saya taruh di nomor 1, tapi saya taruh di nomor 8? Kan boleh-boleh aja. Gitu. Mau ditaruh di nomor 16, dipindah 16 boleh. Yang nomor 14 ditaruh nomor 1 ya boleh. Kan ngentri itu bebas. Ya. Mana yang ada di atas meja, mana yang paling atas ya kita entrikan duluan, berikutnya tumpukan berikutnya dan seterusnya kalau kita ngentrinya dari kuesioner itu ya. Jadi ngentri itu kan acak. Dan kalau tadi ketemunya berapa? Durbin Watson-nya itu ketemunya mana tadi? Ini ya. 2,606, 2,606. Itu dengan data urutan kayak gini. Nah, misal ya. Ini saya ambil nih, ya. Data ini saya ambil, saya cut. Yang ini aja lah, 22 sama 23 ya. Cut. Kemudian saya pindah ke sini. Paste. Nah, masih tetap loh, urutannya kan berubah. Nah, terus saya jalankan analis regresi linear. Ini tadi turbulence-nya sudah centang ya, continue, saya oke. Apakah masih 2,06? Enggak, sudah jadi 2,315 nih turbulence-nya nih. Berubahnya drastis itu. Ya. Jadi terus yang dipakai yang mana gitu kan tidak jelas, makanya ya nggak usah diuji. Jadi kalau data cross sectional itu nggak usah diuji nih, dari 2,606 jadi 2,315 itu gara-gara urutannya diubah, karena memang korelasi serial itu adalah apakah ada relasi antara satu residual dengan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi apakah ini saling berrelasi enggak ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini ya, saling berurutan itu ada, apakah urutannya itu adalah urutan tertentu atau urutannya acak, harusnya acak kan itu. Kalau ada urutan namanya ada untuk korelasi. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya ini dianggap data time series ya berarti tidak ada untuk berarti abu-abu ya. Abu-abu apakah ada atau tidak ada. Tapi sekali lagi ini hanya untuk latihan ya, hanya untuk mencoba saja. Harusnya data kita itu tidak perlu dilakukan pengujian autokorelasi. Oke. Ini nanti saya kembalikan lagi seperti urutan semula ya. Supaya jadi file masternya tetap tidak akan saya simpan. Oke ya, jadi sudah berapa yang sudah kita selesaikan uji asumsi klasik kita?
Ya, sudah 4 ya. Oke, sementara sampai di sini dulu, nanti yang berikutnya yang poin 5 di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi